Nazi Jerman tidak kalah karena kurang berani. Mereka kalah karena keputusan yang salah. Dalam video ini, kita akan melihat 5 kesalahan besar Hitler yang perlahan tapi pasti menghancurkan mesin perang Jerman dari dalam. Als ich vor wenigen Wochen mit Ihnen sprechen konnte, Sejak awal kekuasaannya, Adolf Hitler sebenarnya sangat terobsesi dengan kegagalan Jerman pada Perang Dunia Pertama. Ia berulang kali menyebut bahwa kekalahan tahun 1918 bukan semata-mata karena kalah di medan perang, melainkan karena Jerman terjebak dalam 2 front yang sangat melelahkan. Satu di barat melawan Perancis dan Inggris, dan satu lagi di timur. Namun ironi terbesar dalam sejarah Perang Dunia Kedua adalah kenyataan bahwa Hitler justru mengulangi kesalahan yang sama, bahkan dalam skala yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Sejarawan Ian Kershaw dalam Hitler A Biography menegaskan bahwa Hitler memahami bahaya perang 2 front secara teori, tetapi gagal menerapkannya dalam praktik ketika ambisi ideologinya mengambil alih rasionalitas strategis. Pada tahun 1940, posisi Jerman sebenarnya belum sepenuhnya aman. Inggris memang terdesak setelah jatuhnya Perancis, tetapi negara itu belum menyerah. Battle of Britain menunjukkan bahwa Luftwaffe gagal menghancurkan angkatan udara Inggris dan memaksa London bertekuk lutut. Richard Overy dalam Why the Allies Won menjelaskan bahwa sejak kegagalan itu, Jerman seharusnya menyadari bahwa Inggris akan tetap menjadi musuh jangka panjang. Namun alih-alih menyelesaikan konflik di barat, Hitler justru mengalihkan fokusnya ke timur. Didorong oleh keyakinan ideologis bahwa Uni Soviet adalah musuh eksistensial yang harus dihancurkan. Keputusan untuk menyerang Uni Soviet pada Juni 1941 melalui Operasi Barbarossa menandai momen ketika Jerman secara resmi membuka perang 2 front. Lebih dari 3 juta tentara dikerahkan dalam invasi terbesar sepanjang sejarah manusia. Hitler meyakini bahwa Uni Soviet akan runtuh dalam hitungan minggu atau bulan, sebagaimana Polandia dan Perancis sebelumnya. Anthony Beevor dalam The Second World War menekankan bahwa keyakinan ini bukan hasil analisis militer matang, melainkan pandangan ideologis Hitler yang meremehkan kapasitas bangsa Slavia dan sistem Soviet secara keseluruhan. Ketika pasukan Jerman bergerak jauh ke wilayah Soviet, Inggris tetap bertahan di barat dan bahkan mulai mendapatkan dukungan besar dari Amerika Serikat melalui program Lend-Lease. Dengan demikian, Jerman menghadapi 2 musuh besar yang masing-masing memiliki keunggulan berbeda. Inggris unggul di laut dan udara, sementara Uni Soviet unggul dalam jumlah manusia dan kedalaman wilayah. Overy mencatat bahwa sejak 1941, Jerman tidak lagi berperang untuk menang cepat, melainkan berjuang agar tidak kalah cepat, sebuah posisi strategis yang sangat berbahaya bagi negara dengan sumber daya terbatas. Masalah utama dari perang 2 front ini adalah pembagian sumber daya yang tidak bisa dihindari. Industri Jerman dipaksa memproduksi senjata, kendaraan, dan amunisi untuk 2 medan perang yang sangat berbeda. Pasukan terbaik Wehrmacht terkunci di front timur, sementara pertahanan udara di barat harus diperkuat untuk menghadapi pemboman sekutu. Sejarawan Adam Tooze dalam The Wages of Destruction menunjukkan bahwa secara ekonomi, Jerman tidak pernah memiliki kapasitas industri untuk menandingi gabungan Uni Soviet, Inggris, dan kemudian Amerika Serikat secara bersamaan. Semakin lama perang berlangsung, semakin jelas bahwa perang 2 front menguras kekuatan Jerman secara sistemik. Korban jiwa meningkat drastis, logistik menjadi kacau, dan kelelahan pasukan tidak bisa dipulihkan. Ketika musim dingin tiba di front timur, dan perang berubah menjadi konflik gesekan jangka panjang, keunggulan awal Jerman menguap. Beevor mencatat bahwa sejak kegagalan merebut Moskow pada akhir 1941, Blitzkrieg praktis berakhir, dan perang berubah menjadi adu ketahanan industri dan populasi, sesuatu yang hampir mustahil dimenangkan Jerman. Para jenderal Jerman sebenarnya telah memperingatkan Hitler tentang resiko perang 2 front. Beberapa petinggi Wehrmacht menilai
bahwa Uni Soviet seharusnya diserang hanya setelah Inggris dikalahkan atau dipaksa berdamai. Namun Hitler semakin menutup diri dari kritik. Ian Kershaw menggambarkan fase ini sebagai awal dari kepemimpinan solipsistik, di mana Hitler hanya mendengar apa yang ingin ia dengar dan menolak saran profesional yang bertentangan dengan keyakinannya. Dampak dari Perang Dua Front juga terasa di dalam negeri Jerman. Kota-kota industri hancur oleh pemboman sekutu, sementara tenaga kerja tersedot ke medan perang. Produksi senjata tidak pernah cukup untuk menutupi kerugian di dua front sekaligus. Adam menegaskan bahwa sejak 1942, ekonomi perang Jerman berada dalam kondisi overextended, bekerja di luar kapasitas realistisnya, dan sangat rentan terhadap gangguan sekecil apapun. Secara strategis, keputusan membuka perang dua front sering disebut sebagai bunuh diri geopolitik. Richard Overy menyatakan bahwa tidak ada skenario realistis di mana Jerman bisa memenangkan perang melawan dua kekuatan besar secara simultan, bahkan jika beberapa pertempuran dimenangkan. Kemenangan taktis tidak pernah cukup untuk menutupi kekalahan strategis jangka panjang yang melekat pada struktur perang dua front itu sendiri. Pada akhirnya, hampir semua kekalahan besar Jerman di Perang Dunia Kedua dapat ditelusuri kembali ke keputusan ini. Stalingrad, invasi Normandia, hingga jatuhnya Berlin adalah konsekuensi dari kelelahan struktural yang dimulai sejak 1941. Dengan membuka perang dua front, Hitler bukan hanya mempertaruhkan militernya, tetapi juga masa depan negaranya sendiri. Kesalahan ini dikenang oleh sejarawan sebagai fondasi utama kehancuran Nazi Jerman. Sebuah keputusan yang mengubah ambisi kemenangan cepat menjadi jalan panjang menuju kekalahan total. Ketika Operasi Barbarossa diluncurkan pada 22 Juni 1941, Hitler dan lingkaran terdekatnya sepenuhnya yakin bahwa perang melawan Uni Soviet akan selesai sebelum musim dingin tiba. Seluruh rencana invasi dibangun di atas asumsi kemenangan cepat, sebuah pola pikir yang terbentuk dari keberhasilan Blitzkrieg di Polandia, Perancis, dan Balkan. Dalam analisisnya, sejarawan David Stethel menjelaskan bahwa sejak tahap perencanaan, Barbarossa bukan dirancang sebagai perang jangka panjang, melainkan sebagai kampanye pemusnahan singkat yang diharapkan berakhir sebelum cuaca menjadi faktor penentu. Keyakinan ini berdampak langsung pada keputusan logistik yang fatal. Tentara Jerman berangkat ke front timur tanpa perlengkapan musim dingin yang memadai. Seragam, sepatu, pelumas senjata, dan kendaraan tidak dirancang untuk suhu ekstrim Rusia. Anthony Beever dalam Stalingrad menulis bahwa banyak perwira Wehrmacht menganggap pembahasan soal musim dingin sebagai sikap pesimistis, bahkan defaitis, sesuatu yang tidak sejalan dengan optimisme ideologis Hitler. Masalah ini diperparah oleh luasnya wilayah Uni Soviet. Pasukan Jerman bergerak ratusan kilometer menjauh dari basis suplai mereka. Jalur logistik membentang terlalu panjang dan rapuh. Overy mencatat bahwa sejak Agustus 1941, keterlambatan suplai bahan bakar dan amunisi sudah mulai mengganggu laju ofensif, bahkan sebelum musim dingin datang. Ketika musim gugur berubah menjadi musim dingin, kondisi di front timur memburuk dengan cepat. Suhu turun hingga minus 30 derajat Celcius, mesin kendaraan Jerman membeku, senjata macet, dan tentara menderita radang dingin dalam jumlah yang besar. Beever mencatat bahwa pada Desember 1941, jumlah korban akibat cuaca hampir menyamai korban pertempuran. Sementara itu, Tentara Merah justru semakin kuat. Uni Soviet telah memindahkan industri militernya ke timur pegunungan Ural, jauh dari jangkauan Luftwaffe. Produksi tank, senjata, dan amunisi meningkat drastis pada paruh akhir 1941. Adam Tooze kembali menegaskan bahwa Hitler gagal memahami kapasitas industri Soviet yang tersembunyi di balik luas wilayahnya. Musuh yang ia anggap rapuh ternyata mampu beradaptasi dengan cepat. Ketika pasukan Jerman mendekati Moskow, mereka berada dalam kondisi kekalahan ekstrim. Tentara kekurangan suplai, kendaraan rusak, dan moral menurun tajam. Namun Hitler tetap memerintahkan serangan, menolak usulan mundur atau konsolidasi posisi. Ian Kershaw mencatat bahwa pada titik ini, keputusan militer Hitler semakin dipengaruhi oleh simbolisme politik, bukan realitas di lapangan. Moskow dianggap target ideologis, bukan sekadar tujuan strategis. Serangan musim dingin Tentara Merah pada Desember 1941 menjadi pukulan telak. Pasukan Soviet yang lebih terbiasa dengan cuaca ekstrim dan didukung oleh perlengkapan musim dingin memukul mundur pasukan Jerman dari sekitar Moskow. Untuk pertama kalinya dalam perang, Wehrmacht mengalami kekalahan besar di darat. Overy menyebut momen ini sebagai runtuhan mitos ketat terkalahkan Jerman, baik di mata musuh maupun tentaranya sendiri.
Kegagalan menghadapi musim dingin juga berdampak jangka panjang. Pasukan Jerman yang selamat dari musim dingin pertama berada dalam kondisi fisik dan mental yang jauh menurun. Banyak unit kehilangan perwira berpengalaman, struktur komando terganggu, dan inisiatif operasional melemah. Stathel menekankan bahwa setelah musim dingin 1941 sampai 1942, Wehrmacht tidak pernah benar-benar pulih ke kondisi awal Barbarossa. Lebih jauh lagi, kegagalan ini memperpanjang perang di front timur menjadi konflik gesekan brutal. Hitler dipaksa mengirim lebih banyak pasukan dan sumber daya ke timur, memperparah efek perang dua front. Sebaliknya, Uni Soviet mendapatkan waktu berharga untuk mereorganisasi kekuatan militernya. Diffor menilai bahwa tanpa kegagalan musim dingin pertama ini, perang di timur mungkin memiliki dinamika yang berbeda, meski kemenangan Jerman tetap diragukan. Pada akhirnya, invasi tanpa persiapan musim dingin bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan cerminan dari kegagalan berpikir strategis Hitler. Ia mengorbankan perencanaan realistis demi keyakinan ideologis dan ilusi kemenangan cepat. Kesalahan ini mengubah kampanye Barbarossa dari serangan menentukan menjadi perang panjang yang menguras Jerman hingga titik kehancuran. Sejak musim dingin 1941, jalan menuju kekalahan Jerman sebenarnya sudah terbentang jelas, meski perang masih akan berlangsung bertahun-tahun lagi. Pada fase awal Perang Dunia Kedua, Hitler masih memberi ruang bagi para jenderalnya untuk mengambil keputusan operasional di medan perang. Keberhasilan kampanye di Polandia dan Prancis sebagian besar dirancang dan dijalankan oleh perwira profesional Wehrmacht. Namun seiring bertambahnya kemenangan awal, kepercayaan diri Hitler berubah menjadi keyakinan mutlak bahwa dirinya adalah ahli strategi militer sejati. Jan Kershaw dalam Hitler Biography juga mencatat bahwa sejak 1941, Hitler semakin memandang dirinya bukan hanya sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai komandan tertinggi yang merasa paling memahami arah perang. Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi struktur komando militer Jerman. Ia mulai mengabaikan saran jenderal-jenderal yang berpengalaman seperti Heinz Guderian, Erich von Manstein, dan Franz Halder. Keputusan strategis yang sebelumnya diambil berdasarkan laporan lapangan, kini sering ditentukan oleh intuisi pribadi Hitler. Overy menjelaskan bahwa proses pengambilan keputusan di markas besar Jerman berubah dari sistem kolektif menjadi sistem personal, di mana kritik dianggap sebagai bentuk ketidaksetiaan terhadap Führer. Salah satu bentuk paling nyata dari campur tangan ini adalah kebiasaan Hitler memberikan perintah langsung hingga tingkat taktis. Ia mengatur pergerakan divisi, bahkan resimen, dari markas yang jauh dari garis depan. Anthony Beevor dalam The Second World War menekankan bahwa pendekatan ini menghilangkan fleksibilitas yang sebelumnya menjadi kekuatan utama Wehrmacht. Para komandan lapangan kehilangan kebebasan untuk beradaptasi dengan situasi yang berubah cepat. Kecenderungan Hitler untuk melarang mundur menjadi ciri khas kepemimpinannya di medan perang. Dalam banyak kasus, ia memerintahkan pasukan untuk bertahan di posisi yang secara militer sudah tidak dapat dipertahankan. Keputusan ini sering didasarkan pada alasan simbolis atau ideologis, bukan pertimbangan taktis. Beevor juga mencatat bahwa perintah bertahan sampai titik darah terakhir lebih sering menghasilkan kehancuran total unit Jerman daripada keunggulan strategis apapun. Dampak dari kebijakan ini mulai terlihat jelas di front timur. Ketika pasukan Jerman terancam terkepung, para jenderal menyarankan manuver mundur untuk menyelamatkan kekuatan tempur. Namun Hitler berulang kali menolak. Menurut David Stathel, larangan mundur ini mencerminkan ketidakmampuan Hitler menerima realitas bahwa Blitzkrieg telah gagal dan perang telah berubah menjadi konflik gesekan yang membutuhkan fleksibilitas tinggi. Campur tangan Hitler juga merusak hubungan antara komando militer dan kepemimpinan politik. Banyak perwira senior kehilangan kepercayaan diri dan inisiatif karena takut bertentangan dengan kehendak Führer. Jan Kershaw menggambarkan atmosfer ini sebagai budaya ketakutan terselubung, di mana keputusan salah tidak boleh dikritik dan ketaatan pribadi lebih penting daripada efektivitas militer. Selain itu, ia sering memecat atau memindahkan jenderal yang dianggap tidak sejalan dengannya. Heinz Guderian, pelopor perang lapis baja Jerman, beberapa kali dicopot karena berselisih pendapat dengan Hitler. Richard Overy juga menilai bahwa tindakan ini secara bertahap mengikis kualitas kepemimpinan Wehrmacht, menggantikan profesionalisme dengan loyalitas personal. Kesalahan ini mencapai puncaknya dalam pertempuran-pertempuran besar, seperti Stalingrad dan Kursk. Dalam kedua kasus itu, Hitler menolak saran untuk fleksibilitas operasional. Di Kursk, ia memaksakan ofensif yang sudah kehilangan unsur kejutan. Anthony Beevor juga menyebut keputusan ini sebagai contoh bagaimana obsesi Hitler terhadap kemenangan simbolis justru mempercepat keunggulan strategi Soviet. Dalam jangka panjang,
campur tangan Hitler mengubah Wehrmacht dari mesin perang yang adaptif menjadi institusi kaku dan reaktif. Inovasi taktis melambat, dan respon terhadap serangan sekutu menjadi semakin lamban. Stathel menekankan bahwa perang modern menuntut desentralisasi keputusan, sesuatu yang justru dihancurkan oleh gaya kepemimpinan Hitler. Pada akhirnya, kesalahan ini menunjukkan bahwa kekalahan Nazi Jerman bukan hanya akibat kekuatan musuh, tetapi juga akibat kepemimpinan yang menolak realitas. Dengan mencampuri keputusan militer secara berlebihan, Hitler menghancurkan sistem komando yang sebelumnya efektif. Kesalahan ini membuka jalan bagi bencana-bencana besar berikutnya, dan menjadikan kekalahan Jerman bukan sekedar kemungkinan, melainkan kepastian sejarah. Pertempuran Stalingrad sering disebut oleh sejarawan sebagai titik balik paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Bukan hanya karena skala kekalahannya, tetapi karena bagaimana kekalahan itu terjadi. Kota ini pada awalnya bukan target strategis utama, melainkan simbol politik. Nama Stalingrad memiliki nilai ideologis yang besar bagi Hitler, karena kota itu dinamai dari pemimpin Uni Soviet. Anthony Beevor dalam Stalingrad menekankan bahwa sejak awal, keputusan menyerang dan mempertahankan kota ini lebih didorong oleh obsesi simbolik Hitler daripada pertimbangan militer rasional. Pada musim panas 1942, Hitler mengalihkan fokus operasi di front timur ke wilayah selatan Uni Soviet. Tujuannya adalah ladang minyak Kaukasus yang sangat dibutuhkan oleh Jerman. Namun dalam prosesnya, Hitler membagi kekuatan grup tentara selatan menjadi dua arah yang saling berjauhan. David Stathel juga mencatat bahwa keputusan ini melemahkan daya pukul Jerman, karena pasukan yang seharusnya saling mendukung justru terpisah oleh jarak dan logistik yang rapuh. Stalingrad pun berubah menjadi medan tempur yang menyedot perhatian dan sumber daya secara tidak proporsional. Ketika pertempuran di dalam kota mulai berlangsung, perang berubah menjadi konflik jarak dekat yang brutal. Pertempuran rumah ke rumah, lantai ke lantai, menghapus keunggulan mobilitas dan taktik blitzkrieg. Tentara Jerman yang dilatih untuk perang manuver cepat terjebak dalam pertempuran statis yang menguras tenaga dan moral. Beevor menggambarkan Stalingrad sebagai neraka urban, di mana kemenangan diukur dalam meter, bukan kilometer. Pada tahap ini, para jenderal Jerman mulai menyadari bahaya besar yang mengintai. Sayap pasukan Jerman dijaga oleh tentara sekutu, seperti Rumania dan Italia yang kurang diperlengkapi. Resiko pengepungan semakin nyata, namun Hitler menolak semua saran untuk mundur atau melakukan penataan ulang posisi. Ian Kershaw juga mencatat bahwa bagi Hitler, mundur sama dengan mengakui kelemahan, sesuatu yang bertentangan dengan citra Führer yang tak pernah kalah. Ketika Tentara Merah melancarkan operasi Uranus pada November 1942, ketakutan para jenderal terbukti. Pasukan Soviet menyerang sayap yang lemah, dan dengan cepat mengepung tentara ke-6 Jerman di Stalingrad. Lebih dari 250.000 tentara terjebak. Pada titik ini, peluang untuk menerobos keluar masih ada, namun Hitler mengeluarkan perintah mutlak. Stalingrad harus dipertahankan, dan tidak ada kata mundur. Richard Overy menilai keputusan ini sebagai salah satu kesalahan operasional paling fatal dalam sejarah militer modern. Hitler kemudian menjanjikan bahwa pasukan yang terkepung akan disuplai melalui udara. Janji ini tidak pernah realistis. Luftwaffe tidak memiliki kapasitas logistik untuk memasok ratusan ribu tentara di tengah musim dingin Rusia. Beevor juga mencatat bahwa hanya sebagian kecil dari kebutuhan harian yang bisa dipenuhi. Kelaparan, penyakit, dan cuaca ekstrim segera menghancurkan kondisi pasukan Jerman di dalam kepungan. Seiring berjalannya waktu, situasi di Stalingrad berubah dari pertempuran militer menjadi tragedi kemanusiaan. Tentara yang kehabisan amunisi dan makanan bertahan di reruntuhan kota yang membeku. Moral runtuh, tetapi perintah Hitler tetap tidak berubah. Kershaw menggambarkan sikap Hitler pada fase ini sebagai bentuk pelarian psikologis dari realitas, di mana simbol kehormatan lebih penting daripada nyawa tentaranya sendiri. Pada Februari 1943, sisa-sisa tentara ke-6 akhirnya menyerah. Sekitar 90.000 tentara Jerman ditawan, sebagian besar tidak pernah kembali ke tanah air. Kekalahan ini bukan hanya kerugian militer besar, tetapi juga pukulan psikologis yang menghancurkan. Untuk pertama kalinya, propaganda Nazi kesulitan menyembunyikan skala bencana. Overy menyebut Stalingrad sebagai momen ketika kepercayaan publik Jerman terhadap kemenangan mulai retak secara permanen. Dari sudut pandang strategis, Stalingrad menghancurkan kekuatan ofensif Jerman di front timur. Uni Soviet beralih dari bertahan ke menyerang secara sistematis. Inisiatif strategis berpindah tangan.
Stathel menegaskan bahwa setelah Stalingrad, Jerman tidak pernah lagi mampu melancarkan ofensif besar yang menentukan di timur tanpa resiko kehancuran total. Pada akhirnya, Stalingrad menjadi simbol dari kepemimpinan Hitler yang kaku dan ideologis. Larangan mundur yang ia terapkan di kota ini menunjukkan puncak dari kesalahan kepemimpinannya. Ribuan nyawa dikorbankan demi gengsi politik. Kesalahan ini tidak hanya menghancurkan satu pasukan, tetapi juga mematahkan tulang punggung kekuatan militer Nazi. Dari reruntuhan Stalingrad, jalan menuju kekalahan akhir Jerman semakin tak terelakkan. Salah satu kesalahan paling mendasar dalam cara berpikir Hitler adalah kegagalannya memahami hakikat perang modern sebagai perang industri dan ekonomi, bukan sekadar perang keberanian atau keunggulan taktis di medan tempur. Sejak awal Perang Dunia Kedua, Hitler meyakini bahwa kemenangan akan ditentukan oleh kehendak, disiplin, dan keberanian ideologis bangsa Jerman. Pandangan ini sebagaimana dicatat Adam Tooze dalam The Wages of Destruction, membuat Hitler cenderung meremehkan faktor produksi massal, logistik jangka panjang, dan kapasitas ekonomi musuh-musuhnya. Ketika Amerika Serikat resmi masuk perang pada akhir 1941, Hitler tidak melihatnya sebagai ancaman menentukan. Ia justru menganggap Amerika sebagai bangsa yang lemah secara militer, terlalu nyaman, dan tidak siap berperang. Ian Kershaw menulis bahwa Hitler memandang Amerika Serikat sebagai raksasa ekonomi tanpa jiwa tempur. Pandangan ini mengabaikan fakta bahwa Amerika memiliki kapasitas industri terbesar di dunia, dengan kemampuan memproduksi senjata, kapal, dan pesawat dalam jumlah yang belum pernah terlihat sebelumnya. Seiring berjalannya perang, perbedaan kapasitas industri semakin mencolok. Pabrik-pabrik di Amerika Serikat dan Inggris bekerja tanpa henti, relatif aman dari serangan langsung. Uni Soviet, meski mengalami kehancuran besar di awal perang, berhasil memindahkan industrinya ke timur dan memproduksi tank serta artileri dalam skala masif. Richard Overy mencatat bahwa pada 1943, produksi tank Soviet dan Amerika jauh melampaui kemampuan Jerman, bahkan ketika Jerman telah memobilisasi hampir seluruh ekonominya untuk perang. Hitler gagal menyesuaikan strategi dengan realitas ini. Alih-alih memusatkan produksi pada beberapa sistem senjata yang efektif, Jerman justru mengembangkan banyak proyek ambisius yang rumit dan mahal. Tank berat, senjata eksperimental, dan proyek-proyek senjata ajaib menyedot sumber daya yang seharusnya digunakan untuk produksi massal. Adam menegaskan bahwa obsesi Hitler terhadap teknologi unggul secara individual justru melemahkan daya tempur Jerman secara keseluruhan. Sementara itu, Sekutu mengandalkan pendekatan yang lebih pragmatis. Amerika Serikat memproduksi ribuan pesawat, kapal, dan kendaraan standar yang mudah dirawat dan cepat diganti. Program Lend-Lease mengalirkan suplai besar ke Inggris dan Uni Soviet, memastikan bahwa Sekutu tidak pernah kehabisan material perang. Anthony Beevor mencatat bahwa dalam banyak pertempuran akhir perang, keunggulan Sekutu bukan terletak pada kecemerlangan taktik, melainkan pada kemampuan mengganti kerugian dengan cepat dan terus menekan tanpa henti. Pemboman strategi Sekutu terhadap kota-kota industri Jerman semakin memperparah ketimpangan ini. Produksi Jerman terganggu, tenaga kerja berkurang, dan infrastruktur rusak berat. Meski Albert Speer sempat meningkatkan efisiensi industri perang Jerman, upaya ini datang terlambat. Overy menilai bahwa bahkan dengan reformasi Speer, Jerman tidak pernah mendekati kapasitas gabungan Sekutu, baik dari segi jumlah maupun keberlanjutan produksi. Hitler juga gagal memahami, setiap bulan perang yang berlarut-larut justru menguntungkan Sekutu. Dengan sumber daya manusia dan material yang jauh lebih besar, Sekutu bisa menerima kerugian besar tanpa runtuh. Jerman, sebaliknya, semakin melemah setiap tahunnya. Kershaw menyebut kondisi ini sebagai perang yang secara struktural tidak mungkin dimenangkan bagi Nazi sejak 1942. Kesalahan ini semakin fatal ketika dikombinasikan dengan perang dua front. Industri Jerman harus menopang pertempuran melawan Uni Soviet di timur, sekaligus menghadapi serangan udara dan invasi darat Sekutu di barat. Adam menekankan bahwa tidak ada perencanaan ekonomi Jerman yang realistis untuk menghadapi tekanan sebesar ini dalam jangka panjang. Kekalahan bukan lagi soal jika, tetapi kapan. Pada tahap akhir perang, ketimpangan industri berubah menjadi kehancuran total. Pasukan Jerman kekurangan bahan bakar, amunisi, dan kendaraan. Sementara itu, Sekutu mendarat di Normandia dengan dukungan logistik yang luar biasa, dan tentara merah melaju ke Berlin dengan artileri dan tank dalam jumlah masif. Beevor menggambarkan fase ini sebagai runtuhnya kekuatan militer Jerman, bukan karena kurangnya keberanian, tetapi karena kehabisan segala sumber daya pendukung perang modern. Pada akhirnya, meremehkan kekuatan industri Sekutu dan Amerika Serikat adalah kesalahan strategis yang menutup semua peluang kemenangan Jerman.
Hitler gagal memahami bahwa ideologi dan keberanian tidak bisa mengalahkan pabrik, logistik, dan produksi massal. Kesalahan ini dikombinasikan dengan perang dua front, kegagalan di Uni Soviet, campur tangan militer yang berlebihan, dan bencana Stalingrad, menjadikan kekalahan Nazi Jerman bukan sekadar hasil pertempuran, tetapi konsekuensi logis dari serangkaian keputusan fatal di tingkat tertinggi kekuasaan. Kalau satu saja keputusan Hitler bisa diubah, menurut kamu keputusan apa yang paling mungkin mengubah jalannya Perang Dunia Kedua? Jika kamu merasa kisah ini penting untuk terus diingat, bantu kami menyebarkannya. Suaramu adalah bagian dari kisah itu sendiri.